Kembali lagi di Beta Channel bersama saya Rasandika Ramadhani selaku MC yang akan membawakan berita bertemakan tentang diskriminasi orang Timur. Bersama narasumber yang akan saya wawancarai, kita mulaikan. Bakal bahas soal diskriminasi yang dilakukan oleh anak bangsa terhadap orang-orang yang ada di timur, terutama Papua. Seperti yang akan ada video di layar berikut ini, kita bisa lihat bersama. Siang bersama saya Oksalia melaporkan dari tempat kejadian. Tepat di belakang saya terjadi bentrokan antara warga sipil setempat dengan para ABRI. Beberapa aktivis Papua unjuk rasa untuk menentang rasisme terhadap orang Papua. Kita akan mendengarkan langsung informasinya dari perwakilan rakyat sipil yang menentang rasisme terhadap orang Papua. Baik, selamat siang Kak Insi, apakah sudah ada upaya dari pemerintah sampai saat ini? Sampai sekarang saya belum mendapatkan kabar dan saya di sini sebagai rakyat sipil ingin menyuarakan pendapat dan tanggapan saya agar didengar oleh seluruh rakyat pemerintahan Indonesia. Baik Kak, boleh terima kasih atas informasi tambahannya. Cukup sekian pula live report saya pada siang hari ini. Nah, dilihat dari video berikut yang sudah ditayangkan, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu sekalian selaku warga sipil, Menteri Hak Asasi Manusia sendiri, serta orang asli daerah setempat untuk menyuarakan pendapat anak-anak bangsa yang ada di daerah timur. Jadi kita mulaikan sekarang. Pertama-tama kita akan berbincang kepada warga sipil terlebih dahulu. Untuk Ibu Zaza, bagaimana menurut pendapat Anda terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh anak-anak bangsa terhadap warga-warga di timur Indonesia yang kerap sekali terjadi? Menurut saya sendiri sebagai warga sipil, diskriminasi itu tidak boleh karena merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan dapat berdampak buruk sendiri bagi masyarakat setempat. Dan menurut Bapak Menteri Hak Asasi Manusia sendiri ini bagaimana menurutnya? Ya, menurut pendapat saya sendiri kan perbuatan diskriminasi di daerah timur itu sendiri itu kan sudah merambah di berbagai wilayah. Ya, jadi banyak sekali kejadian yang terjadi di timur seperti pemberontakan atau pembunuhan. Dan di sini juga perilaku diskriminasi sudah tertulis di beberapa pasal, yaitu ada pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminasi dan berhak mendapatkan perlindungan. Dan juga di sini terdapat pada pasal 244 KUHP menjelaskan unsur perbuatan pidana terkait diskriminasi berbasis sara seperti perbedaan, pengecualian, pembatasan dan pemilihan. Di sini sudah tertulis bahwa pelaku yang melakukan diskriminasi itu akan mendapat pidana dan akan dihukum secara adil, seperti itu. Mungkin warga lokal sendiri, apakah sudah merasa cukup? Tidak sedih karena tidak semua di orang Papua itu enak gitu hidupnya, malah banyak yang susah gitu. Karena Papua ini kayak di anak tirikan gitu sama Jokowi itu. Tapi daerah Jokowi ini mungkin masih banyak ini diskriminasinya. Seperti Beta ini orang hitam, tapi Beta ini juga manusia loh. Punya perasaan Beta ini. Diskriminasi di Papua ini sangat parah. Beta kemarin ke Amerika tidak begini. Orang hitam di sana dipuja-puja, ada rapper toh gitu toh. Tapi orang hitam di sini tuh kayak diperlakukan seperti hama, seperti orang liar gitu. Gimana ya? Masih bergalang di Papua itu tidak dimanfaatkan oleh negeri, dimanfaatkan oleh Amerika sana. Gimana Bapak Menteri? Ya mungkin kondisi di Papua itu, ya menurut saya itu ada kendala juga dari yang dikatakan oleh karena infrastruktur yang ada di timur sendiri itu masih belum memadai, karena pembangunan di timur itu masih berproses. Anggaran yang dikeluarkan oleh negara itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Tidak hanya untuk dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga untuk pembayaran utang negara. Jadi semua ini akan bertahap dan juga akan dilakukan pembangunan untuk kedepannya.
juga transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo ini juga menghambat pembangunan. Seperti itu mungkin bisa saya sampaikan. Nah, menurut Bapak Menteri sendiri bagaimana pendapatnya? Karena kan Papua ini seperti yang kita ketahui kaya akan alamnya, sumber dayanya seperti emas, batu bara, minyak. Namun seringkali rakyatnya direndahkan, dihina, juga diolok-olok. Jadi bagaimana pendapat Bapak Menteri selaku yang memegang pemerintahan di Indonesia ini? Ya, sejatinya saya tidak memegang penuh pemerintahan karena saya hanya menteri, yang memegang pemerintahan itu adalah presiden. Jadi saya di sini tuh hanya mewakilkan untuk sekedar untuk menceritakan hak asasi manusia di Papua itu bagaimana. Tapi yang saya ketahui juga di Papua itu para vendor asing itu di Freeport itu melakukan penambangan, tapi tidak hanya menambang, mereka juga membayar pajak. Tapi pajaknya itu akan diberikan oleh negara. Jadi keuntungannya akan diberikan oleh negara. Dan juga anggaran Indonesia itu tidak hanya digunakan untuk pembangunan di Papua, tapi juga pembangunan IKN di Kalimantan. Jadi seperti itu. Tapi Bapak juga Menteri Hak Asasi Manusia, kenapa Bapak juga merendahkan kita gitu loh? Kayak nggak ada keperpihakan sama sekali kepada masyarakat manusia yang ada di Papua ini. Kami para menteri juga sudah bekerja di pemerintahan. Bapak Presiden kemarin juga sudah mengumpulkan para menterinya untuk membahas mengenai permasalahan yang ada di Papua. Jadi hal yang sudah dikerjakan ini sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi begitu, Pak. Tapi Bapak tidak ada aksi. Saya bayangkan di Papua sana masih susah hidup, tidak ada air, tidak ada makan, tidak ada infrastruktur yang memadai, Bapak. Ya, saya di pemerintahan itu sudah bekerja. Kamu tuh bagaimana? Yang sabar dong. Karena saya kerja di pemerintahan itu capek. Bagaimana dengan Anda? Anda kan juga capek, saya juga capek. Semua capek. Oh, punya mulut itu dijaga ya. Di Papua itu banyak air. Kalau kamu tahu ya, di daerahmu itu ada air, ada listrik, semua itu ada. Mungkin kamu yang tidak tahu tempatnya di mana. Di suku kami tidak ada. Kamu itu, saya menteri kamu. Kamu kalau bicara ngawur, kamu bisa kena pidana, penjara kalau nanti. Ini tanah air beta. Kamu itu dari tanah air mana? Kamu Menyebut suku saya direndahkan seperti ini, saya tidak terima. Kalau ngomong itu dijaga ya. maksud Bapak apa? Sudah. Tenang. Bapak-bapak harap damai. Duduk. Nanti kamu kelarin di belakang saya ya. Awas kamu. Sudah, duduk. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan sesi pertanyaan kepada warga sipil. Menurut warga sipil sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut? Yang mana seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Papua ini kaya akan alamnya namun direndahkan manusianya. Jadi kita tanyakan pada beliau sekarang. Ya, menurut saya sendiri, saya juga setuju apa kata Anda, yang dimana Papua ini kaya akan sumber daya alamnya, tetapi warga di sana itu belum dimerdekakan oleh negara ini. Yang seharusnya dimana para menteri ini bersatu untuk memerdekakan warga yang di sana supaya semua yang ada di Indonesia ini merdeka yang secara adil. Tapi menurut Anda sendiri sebagai warga sipil, bagaimana aksi nyata yang harusnya warga sipil lakukan untuk mendukung aksi pemerintah terjun di lapangan langsung, memperlihatkan bahwa kita ini sama, kita ini berada di level yang sama loh, kita sebagai satu ras Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda tapi kita tuh satu loh. Bagaimana menurut Anda untuk aksi nyata tersebut? Menurut saya sendiri sebagai warga sipil, yaitu aksi nyata yang harus dilakukan yaitu dengan mengedukasikan tentang peran pentingnya dan kesetaraan hak asasi manusia yang ada di warga sini setempat. Dan itu dari pendapat saya sendiri cukup untuk menenangkan kedua belah pihak ini yang sedang berseteru. Mungkin saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia bisa menambahkan dari Ibu ini. Ya, jadi seperti yang sudah diketahui ya, hak asasi manusia itu sudah bisa ditemukan ya di berbagai kalangan masyarakat. Tetapi tidak semuanya itu semata-mata karena kulit yang dibicarakan, tapi juga etnis lain, agama itu juga banyak sekali. Ya, saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia juga bekerja untuk mengurangi hal-hal yang seperti itu, karena itu semua tidak baik untuk sebagai
masa depan bangsa ini, karena bangsa kita ini terdapat banyak sekali suku dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan saya rasa cukup untuk perbincangan hari ini. Kita tutup kepada para narasumber. Terima kasih banyak atas kehadiran mereka semua yang sudah meluangkan waktu dan tempatnya untuk berada di bincang-bincang kali ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk mengisi sore ini di sini bersama saya. Terima kasih dari saya sendiri, Rasendra Ramadhani. Saya rasa cukup dan saya tutup di sini perbincangan kali ini. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya di Beta TV. Dadah. Dari rasis.